Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-23 kita akan bahas tentang keamanan sistem informasi. Kita akan bahas apa itu virus, apa itu worm, bagaimana cara memproteksi diri dari serangan hacker. Kita akan bahas pada pertemuan ke-23 ini. Pertama-tama kita akan belajar tentang keamanan teknologi informasi, etika bagaimana menggunakan teknologi informasi itu, serta dampaknya pada masyarakat atau society ya. Jadi TI atau teknologi informasi dapat memiliki efek baik yang menguntungkan maupun merugikan, ya, baik pribadi maupun pada masyarakat, terutama pada perusahaan ya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan tindakan preventif? Yaitu ada dua. Yang pertama, kita kelola aktivitas ya, pekerjaan yang berhubungan dengan TI ini. Kemudian kita minimalisir efek-efek mana apa yang merugikan dan apa yang bisa memberikan dampak yang positif. Kemudian mengoptimalkan ya, setelah kita mengidentifikasi kegiatan, kemudian mengelola, kemudian mengoptimalkan efek dari keuntungan kita menggunakan teknologi informasi. Sekarang kita akan bahas tentang kejahatan komputer, ya. Cybercrime istilahnya. Kalau sekarang ya, cybercrime. Apa aja sih kejahatan itu? Banyak ya. Ada penggunaan tanpa izin itu juga kejahatan. Melanggar hak akses, modifikasi sistem yang nggak tahu-tahu dimodifikasi, nggak bisa dibaca semua tabelnya. Misalnya begitu. Kemudian ada mengakses database perusahaan tanpa izin. Hak akses Anda misalnya hanya membuat invoice, tapi Anda melanggar hak akses Anda. Anda buka laporan keuangan, Anda buka produksi, itu melanggar, itu kejahatan loh itu. Ya. Kemudian menyebarkan informasi tanpa izin. Jadi misalnya ada informasi yang privacy buat perusahaan. Anda sebar-sebarkan omsetnya perusahaan, ya, kerugian, keuntungan perusahaan itu kan informasi. Anda tidak boleh menyebarkan informasi tersebut tanpa seizin manajemen. Ini masuk dalam kategori kejahatan. Yang ketiga, menggandakan software tanpa izin. Ini juga kejahatan. Misalnya, Anda ngopi Windows bajakan, Anda kejahatan ini. Anda melanggar copyright, hak cipta. Nggak boleh, itu kejahatan komputer. Anda mendownload misalnya program-program yang bajakan. Itu melanggar, itu kejahatan komputer. Yang keempat, user atau pengguna ya, menyangkal, nyangkal. Saya loh tidak mengakses jaringan, saya tidak mengakses hardware, software, dan data. Ya, menyangkal. Padahal dia menggunakan sumber daya itu untuk kepentingan pribadinya dia. Itu juga kejahatan komputer. Ya. Terus kemudian yang terakhir, menggunakan komputer, terutama komputer perusahaan untuk tujuan melakukan konspirasi. Ya. Konspirasi apa? Informasi. Jadi Anda memanfaatkan untuk memperoleh informasi, misalnya omset perusahaan, data produksi, aset dan sebagainya, uang cash ya, Anda curi informasi itu. Ya, bisa juga data produksi Anda ambil, kemudian Anda jual data produksi kepada kompetitor, itu juga kejahatan. Ya, ini jenis-jenis kejahatan komputer. Sekarang bagaimana cara kita mengantisipasi adanya cybercrime? Jadi ini di tabel ada security teknologi
ya yang digunakan. Yang pertama, menempatin posisi pertama yang paling banyak digunakan adalah antivirus 96%. Kemudian yang kedua VPN, Virtual Private Networks. Jadi ini jaringan private ya. Private itu jaringan pribadi, jalur pribadi ya secara virtual. Jadi ini menempatin yang posisi kedua 86%. Yang lainnya intrusion detection system ya. Ini sistem pendeteksi jika ada masalah ya, ada pembobolan. Kemudian konten filtering atau monitoring, ini untuk memfilter isi-isi yang ada di website misalnya. Ini konten filtering di monitor misalnya. Ya. Konten-konten atau isi-isi yang sekiranya menunjukkan gejala bahwa itu akan menunjukkan akan adanya serangan, itu dimonitor. Itu 77%, menepati 77% yang paling digunakan. Selanjutnya public key infrastructure. Public key ini kunci ya, semacam password ya. Public key. Ini menempati 45%. Ya. Password ini public key. Ya, kalau misalnya Anda mau masuk ke login ke website misalnya, itu kan butuh password tuh, itu public key namanya. Kemudian selanjutnya smart cards 43%. Smart cards itu dalam bentuk kartu ya, kartu pintar. Kayak kartu ATM itu smart card itu ada chipnya. Itu pakai chip ya 43%. Yang terakhir biometrik 19% penggunaannya. Kenapa kok biometrik yang paling terakhir? Karena paling mahal biometrik ini. Ya, biometrik itu scan mata itu sama wajah itu biometrik. Ya. Ini menempatin 19% paling bawah karena paling mahal. Ya. Tuh. Oke, jadi ini teknologi keamanan yang digunakan untuk menangkal cybercrime. Sekarang apa itu hack? Menghack sistem. Nah, terus mengapa kok bisa terjadi ada orang yang menghack sistem? Penyebabnya macam-macam. Ya, yang pertama dia terobsesi. Dia ngeretas sistem itu kan terobsesi. Obsession disorder itu kayak gitu. Tapi ini ke komputer. Jadi kalau dia nggak bisa nembus, dia nggak puas. Jadi tidak bisa menembus suatu sistem perusahaan, dia tidak puas. Ini penyakit. Jadi memang punya kelainan individunya. Ya. Dengan cara apa ya? Mengakses komputer jaringan tanpa izin. Ya, ini ada peretasannya. Peretasan sisa ada dua. Dia karena terobsesi, yang kedua mengakses komputer dan jaringan tanpa izin. Yang kedua yaitu pelanggaran akses ke sistem. Maksudnya apa? Nggak izin mengakses ke sistem. Tujuannya apa? Untuk baca. Tapi dia nggak nyuri, nggak ngerusak data. Ini pelanggaran akses ini. Banyak kejadian itu perusahaan maupun perguruan tinggi. Ya. Jadi dia tidak ngerusak tapi diambil datanya. Dibaca, tidak dia apa-apain, dia baca. Dia baca semua data itu. Dan yang ketiga cracker. Cracker ini apa? Dia itu meretas ya, ini seorang ya. Cracker ini seseorang ya. Istilahnya cracker ya. Peretas ini. Dia punya niat jahat memang. Tapi dia punya pengetahuan skill yang mumpuni terhadap IT. Ya. Tujuannya apa? Dia cari celah sistem. Celah-celah sistem. Bagaimana bisa masuk lewat, nanti saya akan jelaskan masuknya lewat mana aja. Jadi memang sengaja dia untuk kejahatan, untuk ambil uang, ya, untuk curi data,
data apa, kredit card dan sebagainya. Ya, username, password itu. Jadi ada 3 peretasan sistem. Menghack sistem itu ada 3. Nah, tadi jenis peretasnya menghack sistem ini karena apa aja kan tadi saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya, karena dia punya penyakit ya obsession disorder ya, karena memang jahat dia cracker sebagainya ya. Ada 3. Nah, sekarang bagaimana caranya, taktiknya dia meretas sistem? Banyak macam-macam ya. Salah satunya yang pertama denial of service. Apa itu denial of service? Ya, itu membuat request ya. Hackernya itu membuat request. Dia membuat program yang merequest banyak request. Ribuan, ratusan, bahkan jutaan request ke sistem itu. Ya, secara berulang-ulang. Ya, akhirnya sampai apa? Sampai overload sistemnya. Saking banyaknya permintaan. Oke, lemot sistemnya. Ini denialnya. Yang kedua, yang termasuk denial of service, dia melakukan clock system. Jadi dilambatkan kinerjanya. Ya, atau merusak website. Dengan cara apa tadi itu? Ya, akhirnya apa? Lambat, akhirnya kinerjanya lambat, kemudian tidak bisa diakses dan sebagainya. Itu denial of service. Yang kedua, scans. Apa itu scans? Jadi ada namanya probe ya. Probe itu suatu program, dia itu disebar di internet yang tujuannya untuk menyekan sistem. Program ini nyekan. Ya. Nyari kelemahan di sistem tersebut. Layanan termasuk juga, layanan penjualan dan macam-macam. Di scan, dia cari kelemahan di sistem tersebut. Canggih kan? Ada programnya, namanya scans. Yang ketiga, sniffer. Ya, sniffer ini dari kata sniff ya, mengendus ya, diendus data-data paket data yang Anda sebar di internet. Anda nyebarkan data di Facebook, di Instagram, ya di mana aja, itu diendus sama dia. Dicari paket data, termasuk data apa? Data apa? Data username dan password yang Anda ketik tuh loh. Makanya kalau Anda misalnya punya klik BCA atau akun bank, kemudian Anda save ya, Anda simpan dalam browser misalnya. Browser itu kan masuknya kan ke cookies. Dia ke memori dan itu loh bisa dibaca. Diendus Anda password Anda bagaimana. Ini berapa apa password Anda masuk ke ini dihack. Ini sniffer. Ya. Nah, yang keempat spoofing. Spoofing ini buat email palsu terus spam. Atau website palsu Anda pernah tahu? Klik BCA. Ya. Klik bca.co.id misalnya. Padahal kan klik bca.com. Anda keliru klik bca.co.id. Terus kemudian Anda masukkan password. Tampilannya sama. Itu untuk jebak. Untuk ngelabui. Ya. Website misalnya data kartu kredit, password dan sebagainya, kode validasi. Ini spoofing. Ini caranya. Ya. Nah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, saya lanjutkan yang kelima, Trojan Horse. Apa Trojan Horse? Trojan Horse itu suatu program dibuat oleh hacker, ya, yang apa? Yang tanpa disadari masuk ke sistem kita, masuk ke sistem perusahaan.
program itu. Hati-hati, makanya kalau Anda mau download gratisan, kalau sistem security Anda gak bagus, awas. Data Anda bisa habis ya, dicuri. Data-data penting Anda pakai program Trojan Horse ini. Ya. Banyak sekali nih yang Trojan Horse ini, kuda Trojan ini. Ini paling banyak ini di internet ini, Trojan ini. Ya. Biasanya ditempelkan di software-software gratis, ya, e-book gratis itu di Trojan Horse. Ada Trojan Horse-nya. Jadi kalau security Anda tidak bagus, jebol. Kemudian yang keenam, backdoors, pintu belakang artinya. Ya. Apa pintu belakang? Pintu belakang kan tidak bisa masuk ke lewat pintu depan, ya, harus lewat pintu belakang. Dia cari celah. Ya. Karena kalau dia masuk lewat pintu depan, dia tidak dapat akses. Kan terdeteksi, pasti keblok. Akhirnya dia lewat pintu belakang dengan cara cari celah masuk ke situ. Ya, dengan istilah backdoor sini, pintu belakang. Yang keenam, yang ketujuh, malicious exploits. Ya. Jadi program semua, jadi spam, virus dan sebagainya itu digunakan oleh hacking. Ya, banyak taktiknya. Program malicious exploits ini program. Tujuannya mencari paket informasi, kan informasi di internet itu kan disimpan dalam bentuk paket data. Paket data. Ya. Kan yang paket data ini kan salah satunya untuk merekam password. Username password. Ini yang dia cari. Ya. Program. Hampir sama lah dengan Trojan. Ini semua hampir sama. Ini semua program semua yang buat hacker ini. Orangnya namanya hacker. Ya. Caranya, taktiknya namanya hacking tactics. Ya. Ke-8, word dialing. Ya. Dengan cara apa word dialing ini? Jadi dia melakukan panggilan nomor telepon ratusan ribuan kali. Tujuannya apa? Cari celah pada koneksi di modem yang dipakai oleh pengguna itu. Yang calon mau dibobol itu. Menggunakan word dialing ini. Telepon terus, otomatis tuh. Dia calling terus. Dihajar modemnya. Akhirnya apa? Internetnya lambat dan sebagainya. Karena apa? Dihajar telepon terus ini. Koneksi modemnya. Ya. Itu taktik semua yang digunakan oleh hacker untuk menghack sistem. Banyak ya kasus-kasus pencurian melalui cyber. Nah, hati-hati terutama yang online store ini ya. Hati-hati. Banyak kasus terutama apa? Yang lemah sistemnya. Apa yang lemah? Contohnya Bukalapak. Bukalapak paling banyak ya kasusnya. Makanya sampai CEO-nya mundur itu. Karena gak bisa memecahkan masalahnya, dihack, dan yang terlibat tuh orang dalam kelihatannya. Habis sudah. Makanya sampai mundur CEO-nya itu kan gara-gara itu. Saking banyaknya data yang dihack, banyak yang sudah tipu di Bukalapak. Dengan cara apa? Macam-macam modusnya. Ya. Dengan harga murah barangnya, misalnya iPhone X, iPhone X ya, atau iPhone X itu jual dengan harga jauh di bawah harga pasar. Nah, kemudian begitu kita order ya lewat sistemnya Bukalapak misalnya gitu. Nggak taunya apa? Mereka mengkontak langsung lewat WA. Kirim link. Ini nyata ini. Hati-hati kalau Anda bertransaksi di online store. Anda harus hati-hati. Kalau Anda diminta mengklik link yang diberikan oleh penjual, jangan sekali-sekali Anda klik. Karena begitu Anda klik, dia akan masuk ke
otorisasi bahwa Anda merubah password dan username Anda. Jadi dia punya akses untuk masuk ke sistem Anda. Jadi langsung username dan password Anda itu mereka bisa tahu. Akhirnya apa? Mereka bobol. Akhirnya dia masuk ke akun Anda. Kemudian mereka membatalkan transaksi. Mereka sendiri yang membatalkan transaksi. Anda tidak bisa masuk ke akun Anda. Kemudian kan ditransfer kembali uangnya ke akun Anda. Nah, uang itu digunakan untuk beli pulsa dan sebagainya. Itu modusnya. Ya, hati-hati. Kemudian itu pencurian melalui cyber. Ya. Rata-rata ya karena nyuri uang, duit. Itu contoh kasusnya ya. Toko online store itu banyak sekali. Ya, pasti melibatkan orang dalam. Tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam. Pasti salah satu programmingnya ya pasti terlibat. Meskipun bukan dia sendiri yang mengeksekusi. Paling tidak informasi itu disampaikan ke pihak ketiga. Ya. Dan kenapa serangan terjadi? Dulu selama belum ada internet, ada virus ya. Penyebarannya hanya lewat apa? Lewat disket. Kalau dulu, zaman dulu ada virus, sudah ada, cuman lewatnya disket. Kalau Anda tidak menggunakan disketnya orang, Anda akan terbebas dari virus. Kalau sekarang kan tidak bisa, Anda kan mau nggak mau harus terhubung dengan internet. Nah, internet itulah sarang dari virus dan spam dan worm. Tidak bisa kita ya. Dan rata-rata kalau perusahaan sudah kena atau jebol, apalagi perusahaan publik, bank dan sebagainya atau perusahaan multinasional, tidak akan mereka mengakui bahwa sistem mereka habis kebobolan. Tidak mungkin. Pasti di-keep sama dia. Tidak akan dipublikasikan. Ya, kalau tidak harga saham dia akan langsung anjlok. Pasti itu. Kalau dia publik tahu bahwa dia kebobolannya sistemnya. Ya, untuk apa? Menjaga reputasi mereka. Ini pencurian melalui cyber, dunia maya. Sekarang apa bedanya virus dan worm? Ya. Kalau virus itu dia itu eh, nyerang dia tuh menyerang langsung ya, straight ya, langsung langsung rusak gitu. Kalau worm cacing enggak, jadi dia berkembang biak. Cacing ini loh, cacing tuh ditanam dulu, begitu disebar cacing, pertamanya sedikit cacing itu, nanti akan berkembang biak nih cacing ini. Semakin banyak, semakin banyak. Ini bedanya virus dengan worm. Dia bisa beranak pinak kalau worm, kalau virus tidak bisa. Ya. Kalau worm atau virus atau cacing, worm itu kan cacing. Itu bisa beranak pinak, kalau virus tidak bisa. Jadi langsung straight virus itu. Set langsung nyerangnya kayak gitu. Ya. Itu bedanya virus dan worm. Apa ya? Program, semuanya program. Ya. Itu. Kalau virus tidak menggandakan. Kalau worm menggandakan, otomatis menggandakan, perbanyak diri dia. Kalau virus itu ya satu-satu gitu, tidak banyak. Dia nyebar lagi ke piranti lain, minta ke piranti lain, tapi tidak menggandakan diri. Kalau worm itu menggandakan diri dia. Ya, semuanya rata-rata ya dari internet, dari email, ya, dari sharing data dan sebagainya. Ini penyebarannya virus dan worm. Hati-hati. Nah, ini contoh virus yang ngetren dulu itu tahun 2017 ya. Sampai sekarang pun belum ada antivirusnya ini, WannaCry. Saya pernah kena ini yang WannaCry ini. Oh, nangis beneran. Oh, iya, ada teman juga kena, nangis beneran. Kenapa? Gak bisa dikembalikan ini datanya. Begitu kena ini sudah di lock data Anda satu. Kalau misalnya di satu server plus komputer yang terhubung, semuanya amblas.
Datanya semuanya terkunci dan minta ditebus. Kalau tidak ditebus ya hilang. Dikasih waktu. Tidak bisa benar-benar dibuka dan tidak ada antivirusnya. Ngeri ya. Ya waktu itu tahun 2017 itu nginfeksi 75.000. Lebih 75.000 komputer di 99 negara. Komputer servernya FedEx ya, coba bayangin FedEx. Hancur semua. Habis datanya tidak bisa dibuka. Ya, nah dengar-dengar ternyata ya ada yang membuat, pasti ada yang membuat. Ya, Anda buka di Wikipedia itu ada. Terus bagaimana cara kita proteksi dari virus ya? Ada beberapa cara. Yang pertama demi keamanan ya, untuk menjaga keamanan ya salah satunya mengencrypt email. Jadi email itu harus diencrypt, jangan nggak diencrypt. Kalau nggak diencrypt bisa dibaca sama orang. Jangan sering-sering posting. Posting lah, boleh posting di Facebook, posting di mana aja di sosial media dan sebagainya itu menggunakan anonim. Jangan menggunakan nama. Kalau bisa, ya. Jangan nama lengkap Anda, anonim aja. Tuh. Kemudian Anda sampaikan ke ISP misalnya, perusahaan ya, ISP yang di hire oleh perusahaan. Jangan sampai data perusahaan di share ke provider lain atau pihak ketiga. Harus ada perjanjiannya. Bahaya ini. Nah, kemudian jangan sekali-sekali memposting data pribadi. Makanya saya heran, ada yang posting tiap hari ke Instagram, memposting ke Facebook. Luar biasa, fotonya ratusan. Ya, kemudian saya lagi di bioskop, saya lagi diposting. Untuk apa? Data pribadi Anda sebar-sebarkan. Tidak boleh. Itu nanti bisa diambil oleh orang. Terbukti kan kasusnya Facebook. Betul nggak? Kasus yang setahun 2 tahun yang lalu itu ribut dijual kan data Facebook. Nah kan saya sudah tidak pernah punya Facebook ya. Udah lama saya tidak pernah pakai Facebook sama sekali. Dan tidak saya mau sebar-sebar data saya. Oke, ini cara memproduksi diri dari virus dan worm. Nah ini sekilas gambaran manajemen jaringan, manajemen keamanan jaringan. Namanya firewall. Dinding api kalau di bahasa Indonesia kan ya. Dinding api atau firewall. Ini istilah apa? Istilah security, keamanan cyber di internet. Jadi sebelum keluar, Anda lihat itu nomor 1 dan nomor 2 itu ada firewall ya. Itu ada jaringan lokal perusahaan, ya, kemudian ada firewall 2 itu ya, masuk maupun yang keluar. Internet ya, ke internet ya. Ini tuh internet tuh firewall ya. Belum ke internet ada firewall. Yang nomor 1. Yang kedua, yang ke intranet. Intranet juga ada firewallnya juga. Ya, untuk melindungi dari serangan dari dalam. Kalau yang firewall nomor 1, serangan dari luar. Ya, tuh. Jadi harus ada firewall namanya. Ini penting sekali, firewall. Nah, bagaimana cara ngeset firewall? Ya harus belajar teknisnya. Ya, harus belajar banyak kok. Anda buka di YouTube bisa. Anda kalau misalnya mau belajar ya saya ajari nanti kalau ketemu. Oke. Jadi ini gambarannya. Ini firewall. Ini salah satu manajemen keamanannya. Manajemen keamanan di perusahaan.
Nah, lihat itu ada sistemnya, ada intranet servernya, ya, ada koneksi ke internet. Jadi harus ada firewallnya. Jadi difilter yang masuk maupun yang keluar. Difilter. Agar apa? Agar aman. Baik, saya akhiri pertemuan ke-13. Jika ada pertanyaan silakan hubungi saya secara pribadi, baik melalui email, mau melewat WA, melalui email, melalui telepon silakan. Bebas. Saya akhiri, kita ketemu minggu depan, pertemuan 14 yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.